Tapi di daerah kampus itu kan ada banyak kendaraan kan. Ada motor, ada mobil, Iya. ada tayo. Hello Commerce, welcome back to Telekom Podcast. Yeay! Yeay! Jadi di episode kali ini seperti kalian lihat di judulnya kita ada kedatangan bintang tamu yang keren banget dari negeri Jepang. Ada Tasuku. Hai. Hai, Tasuku silahkan Oke. introduce yourself. Ya. Perkenalkan, nama saya Tasuku Takahashi, aslinya Jepang. Saya suka belajar bahasa Indonesia dan lagu bahasa Indonesia. Oke. Kalau perkenalan pakai Perkenalan. bahasa Jepang, bahasa Oke. Jepang dong. いや、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、私の名前は高橋タスクと言います。インドネシア語が大好きで、ずっと3年間ぐらい勉強してます。今日は皆さんにいろんな日本の文化だったり、僕のことについて紹介できると嬉しいです。よろしくお願いします。 Nah sih, keren banget Tasuku. Orang Jepang, aku juga bisa nih perkenalan pakai bahasa Jepang. Serius? Tapi singkat aja ya. Oke. Ke Tasuku aja jadi. Boleh? Konnichiwa, こんにちは。 watashi wa namai wa Zide. Wih, ternyata bisa ya. Keren nggak? Berapa rating? Pronunciation-nya berapa tuh? Oke, 8 per 10. Oke, berarti 2 aja kita harus tingkatkan lagi teman-teman karena belum sampai 10, tapi Iya, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong nih Tasuku, apa kabarnya hari ini? Oke, sehat. Alhamdulillah Ya, baik ya. Alhamdulillah, iya baik. Tasuku, aku mau tanya-tanya tentang Tasuku lebih dalam, boleh dong pastinya? Oke, Boleh? boleh? Siap? Siap. Ya tanya aja. Oke, tanya. Ya gak apa-apa. Iya, Ya. dulu ditanya. Jadi aku mau tanya, Tasuku sekarang ada di Unila, Universitas Lampung. Yes. Aku mau tahu alasan kenapa Tasuku memilih Unila sebagai destinasi program pertukaran pelajar. Bukan program pertukaran ya, tapi Ya kayak program semacam program Oh, belajar bahasa program belajar bahasa Indonesia. Indonesia. Aku pengen tahu kira-kira kenapa sih Tasuku memilih Lampung sebagai destinasi Oke. tempat kuliahnya. Oke, mungkin sebelumnya aku harus jelasin dulu ya. Sejak kapan aku belajar bahasa Indonesia? Oke, boleh. Silakan. Ya. Commerce pasti penasaran banget. Oke, sebenarnya kalau belajar bahasa Indonesianya sejak April 2022. Oh, Pas April. saya masuk ke salah satu kampus di Jepang. Oh, waktu Nah. di sana. Iya. Oke, lalu Lalu ya kebetulannya ada mata kuliah bahasa Indonesia. Aku penasaran ambil bahasa Indonesia. Akhirnya ketemu banyak pengalaman, termasuk apa ya kayak sampai ke Indonesia juga waktu pertama kali ke Jogja. Oh, Jawa udah Tengah. pernah ke Jogja, Jawa Tengah terus? Iya, yang kedua ke Sulawesi, Oh, Bali, jauh banget. dan Jakarta Wow, gitu. wow. Ya, habis itu ya saya penasaran mendaftar suatu program belajar bahasa Indonesia. Ya, dari Kemendikbud. Oh, begitu. Jadi sebelumnya waktu ke Sulawesi, waktu Ya. ke Bali, ke Jakarta itu bukan untuk belajar tapi cuma liburan aja. Sebenarnya itu termasuk salah satu mata pelajaran, Oh. mata kuliah dari kampus saya sendiri. Oh, jadinya kayak study tour ibaratnya tapi ke luar Ya, negeri gitu. ibaratnya gitu. Seperti itu. Ya. Lalu Lalu iya pas mendaftar program Dharma Siswa namanya Dharma Siswa itu saya kaget nih kenapa tuh kaget? karena pilihan kampusnya lebih dari 70 Oh, udah banyak banget. ya di seluruh wilayah Indonesia. Ya, Lalu kenapa Tasuku bisa milih Universitas Lampung? ya karena yang pertama saya tertarik belajar budaya yang tidak terlalu diketahui sama orang luar negeri. Benar sih. Ya. Jadi pengen bahasa Lampung terus Ya, terus yang kedua sebenarnya itu dari kata kakak tingkat saya di Jepang ya. Oh. Dia kasih tahu tahun ini sepertinya ada 8 mahasiswa dari kampus saya mau kuliah ke Indonesia. Iya. Ya, terus kalau di Sumatera sepertinya belum ada. Oh, jadi Tasuku ngeliat kamu yang change jadi salah satu orang yang bisa tahu Sumatera gitu. sampai akhirnya terpilihlah Universitas Lampung. Ya. Kalau misalnya kesan pertama soal Universitas Lampung, menurut Tasuku gimana tuh budayanya atau iya. gimana? Ya, sebenarnya lumayan terkesan sih.
hari pertama datang ke Universitas Lampung. Ya. Apa yang buat berkesannya? Ya, apa ya? Ramai sekali ya. Ramai sekali. Iya. Oh, Ya. emang di Jepang nggak seramai ini? Kalau mahasiswanya banyak, Iya, tapi tapi di daerah kampus itu kan ada banyak kendaraan kan. Ada motor, ada mobil, Iya. ada tayo. oh iya. Iya. Oh. Ya, jadi pas pertama kali masuk ke daerah kampus itu, wah, suasananya beda banget ya. Oh, ternyata di Indonesia banyak yang pakai motor, pakai tayo. Terus jalannya agak susah kayak nyeberannya. Iya, gitu. benar. Ya. Oh iya, Tapi karena- asik juga sih. Iya. Karena di Jepang itu mahasiswa rata-rata pakai transportasi umum. Iya. Gitu. Jadi itu kesannya yang pertama, kaget karena Iya. rame. Oke, terus aku mau tanya tentang ada nggak sih ngerasain perbedaan gaya komunikasi mahasiswa dari Jepang atau mahasiswa Indonesia? Terus apa respon kamu terhadap perbedaan itu gitu, Tasuko? Apa ya? Menarik nih sepertinya Iya. pembahasannya. Sebenarnya sebelum kesini, Ya. mungkin aku termasuk orang introvert gitu, Oh. kayak atau individu gitu. Individualis. Ya. Oke. Kalau ditanya sesuatu, mungkin aku agak ragu-ragu. Lebih penutup. Tapi di sini kan kebanyakan orangnya suka ajak ngomong gitu kan. Oh, iya. Ya, pas apa ya? Walaupun pertama kali ketemu, dia sering ajak-ajak ngomong gitu. Ramah ya. Kamu dari mana? Asal di mana? Oh. Kamu suka apa? Kamu udah dapat cowok belum? Cewek ya? Bukan cowok ya? Iya. Cewek Aneh ya? dong, Iya. iya. Kayak langsung ditanya-tanya gitu kan. Oh, jadi Tasuku merasa di sini tuh lebih kayak disambut. Jadi akhirnya Iya, Tasuku banyak disambut. bicaranya. Iya. Menarik banget, keren sih. Jadi sekarang udah agak ekstrovert gitu kah? Lumayan. Sebelumnya udah pernah ikut tes MBTI gitu nggak? Pernah. Dari Iya. I ke E. Di tengah-tengah sih sebenarnya. Oh, jadi Ya. tapi dominan apa tuh? I atau E? Dominannya ke I, Oh. extrovert. Oh, Ya. seperti itu. Terus katanya nih aku dikasih tahu sama teman-teman kalau misalnya Tasuku pernah ikut aktivitas ketika mengikuti Summer Camp 2025. Oh, Nah, iya, di iya. Summer Camp 2025 itu aku penasaran aja, Tasuku ngapain aja sih? Apa yang Oke, dikerjain? Iya. Boleh dikasih tahu? Oke, mungkin sebenarnya kita harus jelaskan summer camp itu sebenarnya apa gitu Ah, ya. oke. Oke, jadi summer camp itu salah satu program belajar budaya Lampung Iya. disediakan oleh FKIP Universitas Lampung. Dan saya mengikuti program itu dan totalnya ada berapa negara ya? Sepertinya ada 12 negara Oh, yang ada ikut banyak. program itu ya. Ya, ada yang dari Dharma Jaya kalau di Bandar Lampung, ada dari Bengkulu, Oh. ada dari Malaysia gitu. Nah, saya ikut sebagai salah satu mahasiswa yang penasaran belajar bahasa dan budaya Lampung. Oke, nah aktivitasnya ngapain aja tuh Tasuku Oke. selama Summer Camp? Aktivitasnya ya banyak ya. Belajar Belajar gitu? ya. Ya, pokoknya kayak semacam workshop kayak budaya Lampung, kayak menjahit Oh, iya. tapis, kayak ikut tari merinting, Oh, kayak jadi tari khas Lampung, coba gamelan. iya, gamelan. kayak Bisa itu. mainin? Iya bisa. Wih, keren banget, Iya. Tasuku. Berarti udah pernah lihat tapis-tapis Lampung juga? Iya, sampai ikut Danun, apa sih mencoba namanya? bikin itu. Oh, Iya. wow, aku aja belum pernah. Aku yang orang Lampung aja belum pernah, teman-teman. Tapi Tasuku yang dari Jepang udah pernah coba turun langsung buat tapis Lampung. Keren banget, Iya. salut. Ya, tapi itu susah ya. Iya. Ternyata yang tapis itu semuanya bikin pakai tangan Iya, ya. Bukan manual. pakai- ya manual bener. ya. Iya, Itu harus iya, iya. teliti, makanya harganya bisa mahal, Tasuku. Iya. Karena menghargai penenun-penenun atau ya yang buat-buatnya lah kayak gitu. Iya, iya, Apalagi sendiri iya. dari Lampung kan. Selain itu ada aktivitas lagi? Kalau aktivitas yang paling serunya, paling asiknya ke Pulau Pahomang. Pulau Pahawang. Pahawang, ya Oh, Pahawang. Tasuku berenang di situ, snorkeling. Ya snorkeling. Ketemu ikan. Iya. Seru banget dong. Seru. Iya. Panas-panasan gitu. Ya, sampai tergosong ya. Iya. Oh, Kelihatan nggak ya? sampai sunburn ya, Tasuku. Iya. Oh, tapi kemarin nggak pakai sunscreen berarti ya? Lupa. Ya elah, besok-besok kalau misalnya ke Pahawang kita pakai sunscreen ya. Ya, tapi itu salah satu oleh-oleh yang paling apa namanya? Berkesan. Berkesan. Jadi ada Ya. tato gitu ya. Iya. Oke, Tasuku selama jadi mahasiswa di Indonesia, kira-kira
tadi kan udah nyobain tuh Nanun Lampung, kebudayaan Lampung, Ya. terus juga suka sama lagu-lagu dari Indonesia. Aku mau tahu makanan kesukaan Tasuku di Oh. Indonesia itu apa sih? Oke, makanannya. Iya. Sebenarnya banyak sih. Nggak bisa Yang pilih paling kayaknya. favorit ya atau kita kecil-kecilin yang snack-snack gitu. Snack ya. Apa Oke. Tasuku sukanya apa? Yang Kalau digoreng-goreng gitu, tepung-tepung. Oke, kalau snack mungkin paling sukanya itu cireng. Cireng. Cireng isi ayam. Yang biasa sih, kayak cireng biasa. Cireng biasa. Ya. Itu emang enak banget sih. Tapi kalau misalnya kayak makanan sayur-sayuran Tasuku udah pernah nyobain? Iya. Kayak gado-gado, ketoprak. Suka? Suka. Kirain orang Jepang nggak suka tuh. Orang Jepang itu makanannya sehat-sehat tau. Oh, justru sehat-sehat. Iya Iya. ya. Maksud aku pikir kalau misalnya kayak pure sayur sama saus kacang gitu mereka nggak suka. Oh Tapi iya. Tasuku suka. Emang pertama kali makan itu agak ini sih kayak merasa agak asing sih. Apa ya? Kayak rasanya gimana? Kayak di Jepangnya nggak ada rasa ini gitu. Belum pernah dicoba. Ya, tapi makin lama makan itu udah terbiasa gitu. Jadinya makin enak. Iya. Jadi ini enak karena terbiasa atau memang beneran enak nih? Mungkin terbiasa kali ya. Karena Ya. terbiasa jadi suka ya teman-teman. Iya, iya, kayak iya. gitu. Kalau misalnya makanan beratnya, Mhm. ada nggak ayam geprek gitu? Kayak kebiasaan mahasiswa di sini suka Suka ayam banget geprek. geprek. Iya. Ayam sama sambal. Oh, Tasuku kuat makan pedes. Udah terbiasa. Udah terbiasa lagi-lagi gara-gara terbiasa teman-teman. Iya, iya, iya. Oke, tadi kita kan udah ngebahas tuh tentang budaya Lampung, Tapis. Aku mau tanya, kalau budaya seru apa di Indonesia yang paling kamu suka sih di sini? Budaya yang paling seru. Iya, menurut Tasuko. Kenapa tuh? Aku paling sukanya itu kayaknya. Kenapa? Paling sukanya Car Free Day. Car Free Day. Oh, emang di Jepang nggak ada Car Free Day? Tidak ada. Aku baru tahu. Apalagi yang paling serunya ikut senam ya. Oh, ikut senam bersama Iya, ya, senam iya. sehat ya. Iya, senam sehat. Iya. Oh, wow, ini experience baru teman-teman. Kita tuh sering banget datengin Car Free Day, tapi ternyata di Jepang Tasuku jadi suatu hal yang ini budaya gue nih gitu, suka banget nih gitu ya. Iya. Selain Car Free Day ada lagi nggak sih? Ada banyak sih sebenarnya. Apa tuh? Ya, Satu kayak- lagi lah. Oke. Nongkrong. Nongkrong. Keren banget sih. Udahlah, abis ini kita nongkrong bareng boleh? Boleh? Boleh. Kemana kita? Coffee shop gitu-gitu? Boleh? Boleh. Masih. Oke, Tasuku, aku mau ngomong Takusu. Tasuku, Iya. Kalau misalnya Tasuku boleh dikasih kesempatan untuk ngomong sama teman-teman di kamera, di belakang kamera, di layar, mau ngasih apa nih? Motivasi atau kata-kata buat commerce? Silahkan Tasuku. Oke. Pakai bahasa Indonesia aja kali. Iya dong. Iya, Mau oke. bahasa Jepang nanti yang di rumah sibuk translate, bingung. Oh iya. Iya, iya, iya. Aha. Mungkin aku cuma mahasiswa biasa sih sebenarnya. Tapi ada satu kata yang bisa membagi suatu motivasi untuk kalian ya. Sebenarnya aku nggak bakal atau nggak kepikiran sampai belajar bahasa Indonesia sampai sini gitu. Ya. Pas masuk ke kampus, aku benar-benar nggak tertarik. Dulu nggak tertarik sama Indonesia. Tapi ternyata makin berpengalaman, makin tertarik gitu. Ya. Itu semuanya dari ini sih pengalaman aku ikut keinginan atau rasa penasaran sampai masuk gitu. Jadi Ya. harus ada kemauan dulu ya Tasuku Iya, iya, ya, iya. seperti itu. Jadi kata-kata dari saya itu jangan takut ikut penasaran sampai apa ya mendapat sesuatu yang baik gitu. Oke, Ya. Tasuku, good job. Oke. Closing Emang- statement Tasuku tadi sekaligus menutup perbincangan kita pada podcast hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk mencet notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan buat commerce yang belum follow Instagram dan juga TikTok HMJ Ilmu Komunikasi Unila, jangan lupa di follow. See you. See you. Sayonara. Sayonara.